dari Imam Hasan al-Basri, Sayyidu Tabi'ina inda ahli al-Basrah, pemimpin para tabi'ina di Basrah. Beliau berkata, man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabara lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Beliau berkata, barang siapa yang tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun, tidak memegang aturan, berarti dia itu nggak punya ilmu. Ilmu disejajarkan dengan adab. Orang kalau punya ilmu harus punya adab. Kalau orang punya ilmu tapi nggak punya adab, itu berarti dia tidak punya ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, nggak punya adab, masuk akal. Karena memang dia nggak punya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu nggak punya adab, ilmunya itu nggak kehitung. Karena hakikat ilmu adalah adab. Adab itu tata krama. Adab itu ada di setiap hal. Adab berkumpul dengan keluarga. Adab menghadiri majelis ilmu. Adab menemui orang yang lebih tua. Adab sowan dengan ulama. Adab untuk menghadapi sesama umat Rasulullah. Adab ini penting. Kalau orang nggak punya ilmu, nggak punya adab, masuk akal, karena nggak punya ilmu. Ilmu aja nggak punya, apalagi adab. Tapi yang parah, sudah punya ilmu, nggak punya adab. Berarti ilmunya hanyalah surah. Adab diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam segala hal. Adab itu lebih terperinci dari sunnah. Adab lebih terperinci dari sunnah. Makan ada adabnya, minum ada adabnya, tidur ada adabnya. Adab itu kadang-kadang lebih dalam dari sunnah. Contoh, adab kita hadir majelis taklim. Kita menghadiri majelis taklim seperti ini tuh ada sunnahnya dan ada lagi adab. Kalau sunnahnya kita berwudu, sunnahnya kita meyakini semua yang disampaikan oleh pembicara untuk dirinya. Tapi ada lagi di atas sunnah yang disebutkan Nabi yang namanya adab. Di antaranya adab, tidak diperkenankan seorang yang menuntut ilmu bertasbih. Padahal bertasbih itu kan bagus. Tapi kalau di majelis ilmu, tasbihnya digulung, dimasukkan saku. Saat ini adabnya kita mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh ustadz, oleh kiai, oleh habib, siapapun. Kalau Anda memegang tasbih hadir majelis taklim, mending jangan hadir. Karena nggak mungkin Anda mau mendengar apa yang disampaikan sedangkan Anda sendiri lagi bertasbih. Adab. Bayangin, bertasbih ketika menuntut ilmu itu nggak adab. Makanya sebagian ulama kalau melihat santrinya itu ketika diajari, diulang, memakai tasbih, tasbihnya diambil, diputus. Masalahnya bukan melanggar
aturan orang zikir kok. Tapi masalahnya Anda tidak adab. Kalau sudah hadir di majelis taklim, dengarkan. Tasbihan nggak boleh, nopo meneh HP-an. Nggak bener kalau Anda itu hadir majelis taklim nyekel HP, WA-an. Itu nggak adab. Ya, tidak beradab. Banyak hal yang mesti untuk kita pelajari. Nah, orang kalau sudah beradab, ilmunya akan manfaat, ilmunya akan mengangkat derajatnya, dan ilmunya betul-betul hakikat. Hakikat ilmu, bukan ilmu sekedar surah dan gambaran. Dulu waktu saya ngaji sama guru saya, termasuk tidak adab kalau kita itu ngaji sambil tolah-toleh, itu tidak boleh. Ngaji ada orang lewat noleh. Itu tidak melanggar aturan, tapi melanggar adab. Nah, orang kalau menuntut ilmu dengan adab, dia jauh lebih manfaat dengan orang yang menuntut ilmu tanpa adab. Ada dua santri nuntut ilmu di satu pondok pesantren yang sama, masuk bareng, keluar dan lulus bareng. Tapi yang satunya ilmunya manfaat, yang satu ilmunya kurang manfaat. Yang kurang manfaat datang kepada gurunya mengeluh, kenapa ilmu saya enggak seperti ilmu teman saya? Sama ilmunya, sama gurunya. Maka gurunya menjawab, dia lebih berpegangan dengan adab ketika menuntut ilmu daripada kamu. Makanya ilmunya jauh lebih manfaat. Adab itu lebih muqaddam, lebih didahulukan dari segala hal. Ya. Selonjor di masjid boleh, tapi kalau selonjor menghadap kiblat enggak adab. Jenengan selonjor ini di sini enggak apa-apa, tapi madhep rono atau madhep rene. Kalau sampean selonjor madhep ke sini, itu hukumnya ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan enggak apa-apa, boleh, tapi kurang adab. Iki kiblat mau mbok selonjori. Apalagi pengajian. Pengajian seperti ini niki kula ngaji teng mriki wonten sing ndek mburi ambek selonjor ini dengan ngarepku. Loh, saya sering lihat seperti itu, tapi saya sabar. Sabar kula, wong jenenge kiai iki kudu sabar. Nih, saya sering di sini aja saya sering, cuman saya belum pernah menyampaikan. Kenapa? Karena pelan-pelan nyampekno. Engko tak sampekno langsung korong Habib iki. Nih, dengono nggih. Padahal ndek atiku wis kudu nyulek ae wong koyo ngono. Lho mosok tak kei ilmu aku dikei sikil. Gelem akon, aku ngaji mbek ngadep ngene. Wah, gak sopan Habib, padha. Kurang adab. Walaupun enggak melanggar syariat, enggak dosa. Dosa tidak, adab tidak. Kalau memang harus selonjor di masjid, jangan ngadep kiblat, ngadep rono, ngadep rene. Nah, kalau kita sudah punya adab, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, ij'al adabaka kadagik wa ilmaka kal milih. Ngene lho. Komposisi ilmu dan adab itu seperti ini. Jadikan ilmumu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Jangan sebaliknya, ilmumu seperti tepung, adabmu seperti garam.
Apa hubungannya tepung ambek garam ini? Sampean buat roti. Roti itu hadirin, kalau membuat roti, tepungnya berapa gram? Sak mangkok. Satu mangkok ini tepung. Terus dikasih garam sedikit, diadon. Rotinya enak. Rotinya enak. Coba sampean pulang dari sini nggawe roti, uyahe sak mangkok. Tepunge cipratono. Terus mari ngono adonen panganen. Enak apa gak? Orang punya ilmu banyak, nggak punya adab, ya kayak roti kayak ngono iku mau. Gak enak rasane. Sampean juga begitu, nuntut ilmu tapi kurang adab, ya wis kayak gitu. Tapi kalau sebaliknya adabnya Masya Allah. Kemudian ilmunya sedikit tapi yang penting adab. Enak, dipangan nih gue enak. Adab tok gak ono ilmu, ya gak enak. Kayak roti tepung tok gak ono uyahe. Napa rasane? Tawar, hambar. Opo iki? Gak ono ilmu nih.